Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dan ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Makan bakso hangat pada waktu cuaca dingin. Sangat lezat. Siapa yang tidak suka kelezatannya? Namun, ada rahasia apa di warung bakso Pak Suseno yang terkenal lezat ini? Mari kita saksikan bersama. Di sudut kota kecil yang ramai, kira-kira 15 menit dari alun-alun kota, terdapat sebuah warung bakso yang terkenal dengan kelezatan baksonya. Warung bakso itu dimiliki oleh seorang lelaki tua, mungkin sekitar 60 tahunan. Namanya adalah Pak Suseno. Warung ini telah berdiri selama puluhan tahun. Ya, sejak Pak Suseno masih muda. Tidak ada yang mengerti sebelumnya mengapa ia tidak membuka cabang warung bakso di tempat lain. Toh dagangannya sangat laris. Orang selalu mengantri untuk makan bakso ini. Pak Suseno juga tidak mengizinkan pembeli untuk membungkus makanannya untuk dimakan di rumah. Semua hanya dilayani untuk makan di warung baksonya langsung. Tapi tidak ada pembeli yang protes, karena semua orang sepertinya menyukai bakso Pak Suseno ini. Lalu, apa rahasia Pak Suseno sehingga warung baksonya tetap ramai selama puluhan tahun ini? Ternyata untuk menjaga usahanya tetap ramai pengunjung, Pak Suseno tidak segan-segan untuk menggunakan ilmu hitam yang dia pelajari dari seorang dukun kampung. Ya, dia menggunakan kekuatan gelap. Pada hari tertentu di setiap minggunya, Pak Suseno melakukan berbagai ritual gaib di belakang warung, memanggil jin untuk membantunya menjadikan warungnya sebagai tempat yang paling populer di kota. Hasilnya, warung bakso Pak Suseno menjadi tujuan favorit bagi para penggemar bakso di sekitar kota, dan bisnisnya berkembang pesat. Tentu saja, ada syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Suseno untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh secara mistis itu. Dia harus menyediakan tumbal anak kecil untuk dipersembahkan kepada jin tersebut. Kemudian, sebagian dari daging anak-anak tersebut dicampur menjadi bakso dan kuah kaldu. Beberapa pesaing, pemilik usaha bakso lain, merasa curiga dengan warung bakso Pak Suseno ini. Apa yang membuat usaha ini begitu laris? Mereka bersama-sama mulai menyelidiki asal-usul daging bakso yang disajikan di warung Pak Suseno. Lalu, memberanikan diri untuk mengintip dapur yang sangat tertutup di belakang warung. Mereka sangat terkejut. Apa-apaan ini? Daging bakso itu dicampur dengan potongan dari tubuh manusia. Bukan murni daging sapi seperti yang diklaim oleh Pak Suseno. Sangat terkejut dan mual oleh temuan itu, para pedagang bakso tersebut kembali menyelidiki warung Pak Suseno pada malam harinya. Mereka mengintip dan mengikuti beberapa karyawan lama Pak Suseno yang berangkat menuju suatu desa yang jaraknya 1 jam dari kota. Ternyata karyawan Pak Suseno berniat untuk menculik seorang anak dari desa itu, lalu membawa anak itu untuk dijadikan persembahan bagi jin penjaga warung bakso Pak Suseno di kota. Betapa mengerikan dan menjijikan. Para
Pengunjung sedikit demi sedikit mulai mengetahui rahasia gelap warung bakso itu dan berusaha untuk memberitahukan kepada polisi. Namun, mereka terhalang oleh kekuatan gaib yang melindungi warung Pak Suseno. Setiap kali ada yang mencoba melapor, mereka diserang oleh jin pelindung milik Pak Suseno. Ada yang mengalami tabrakan, sakit misterius, menjadi linglung, dan lain sebagainya. Akhirnya, para tokoh agama dan tokoh spiritual berkumpul bersama. Mereka berdoa dan meminta pertolongan kepada Sang Pencipta agar dapat melawan kekuatan jahat itu. Benar saja, kekuatan jahat pelindung warung bakso Pak Suseno dapat dimusnahkan oleh kekuatan doa. Di suatu malam yang gelap, Pak Suseno dan karyawannya tidak berkutik ketika polisi datang untuk menangkap dan mengambil seluruh barang bukti di warung tersebut. Namun, kekhawatiran dan ketakutan masih terus menghantui kota kecil itu. Dan cerita tentang warung bakso Pak Suseno akan selalu menjadi cerita yang mencekam di kalangan penduduk setempat. Pesan dari cerita ini adalah kita dapat belajar untuk selalu waspada terhadap tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan bertanggung jawab. Kita juga belajar pentingnya bersatu dan berdoa dalam menghadapi kekuatan yang jahat, serta memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menjadi korban. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.